Perkenalkan, namaku Putri, aku dari 2 AKTPA, Prodi Akuntansi Perpajakan, generasi 24. Nah, hari ini aku mau membahas tentang topik Pancasila. Selama 1 semester, apa aja sih yang aku pelajari? Nah, salah satu yang ingin aku sharing adalah tentang tantangan globalisasi dan Pancasila. Apa sih korelasinya antara tantangan globalisasi dan Pancasila? Nah, globalisasi merupakan proses keterhubungan dunia yang semakin luas tanpa batas negara, ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, ekonomi, dan budaya. Globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan peluang ekonomi. Nah, tetapi ini juga menimbulkan tantangan yang serius bagi negara, yaitu bagi identitas Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara dan pedoman nilai agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi. Nah, berarti dibalik dengan kemudahan adanya globalisasi, juga ada nih problematika bisa menyebabkan kita krisis identitas. Nah, dari krisis identitas ini merupakan tantangan nih bagi negara agar warganya mungkin tidak mudah berpindah atau misinformasi. Dan Pancasila itu sebagai filter globalisasi. Nah, Pancasila berfungsi sebagai penyaring atau filter terhadap pengaruh globalisasi. Nilai-nilai sejalan dengan kepribadian bangsa dapat diterima, sementara yang bertentangan harus disaring atau ditolak. Nah, Pancasila menanamkan nilai moral, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial agar masyarakat Indonesia tidak terjadi pada individualisme, materialisme, dan lunturnya nasionalisme akibat pengaruh budaya asing. Karena mungkin mudah banget ya, informasi yang bertebaran dan budaya yang bertebaran membuat kita tertarik mungkin sama budaya luar daripada budaya negara kita sendiri. Nah, disitulah pentingnya Pancasila agar kita berfokus kepada budaya, agar tidak luntur sih sebenarnya, bukan berfokus, tapi agar tidak luntur. Tantangan globalisasi itu bagi Indonesia. Nah, yang pertama itu di bidang budaya. Seperti yang saya bilang tadi, masuknya budaya asing melalui media sosial atau hiburan dan hiburan global menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal dan tradisi bangsa. Mungkin secara penegasannya sebagai anak muda, meski kita menyukai budaya asing atau budaya luar, mungkin penting juga nih bagi kita untuk tetap mempertahankan budaya lokal kita yang juga tidak kalah menarik di mata dunia. Nah, yang kedua itu ada bidang sosial. Globalisasi mendorong sikap individualisme dan gaya hidup konsumtif yang berpotensi melemahkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Nah, seperti budaya kita itu kita ada yang namanya gotong royong atau solidaritas sosial. Mungkin itu yang bisa kita tekankan atau lebih penting kan? Karena di media sosial, karena mudahnya ya akses informasi seperti ada TikTok, Instagram, membuat kita sifat individualisme kita itu lebih meningkat. Mungkin lebih suka sendiri di kamar, tidak suka bermain keluar, gotong royong, dan sejenisnya. Nah, yang nomor 3 itu ada di bidang ekonomi. Persaingan pasar bebas menuntut produk lokal bersaing dengan produk asing yang dapat mengancam UMKM jika tidak dilindungi dan diberdayakan. Seperti salah satu kasus kemarin ya kalau saya tidak salah, yaitu kasusnya yang pasar yang mengeluh ya atas shopping online. Nah, itu juga tidak melindungi UMKM kita. Terus tidak diberdayakan UMKM kita. Fokus kepada Shopee, pada Taobao, betulnya di Cina ada Taobao dan segala macam. Mungkin karena harga juga yang lebih murah. Jadi bidang ekonomi itu persaingan jadi jauh lebih ketat untuk para UMKM yang bisa mengikuti arus teknologi mungkin tidak akan ketinggalan. Tapi tidak semua UMKM atau tidak semua pedagang itu bisa paham itu tentang teknologi. Nah, itu juga jadi tantangan nih bagi negara. Nah, yang keempat itu bidang ideologi dan politik. Arus informasi global dapat menyebarkan paham radikal, hoax, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, dengan bidang ideologi dan politik ini, lebih mudah untuk kita mengakses ideologi-ideologi selain ideologi kita yaitu Pancasila. Nah, seperti paham komunis, sosialisme, dan sejenisnya. Itu merupakan tantangan karena adanya paham-paham lain yang membuat mereka tidak teguh gitu dengan Pancasila, berpotensi menyebabkan mereka memiliki paham-paham lain begitu. Jadi Pancasila di sini bisa jadi terancam ideologinya. Sekian dari saya, dan dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi secara bijak. Pancasila memastikan bahwa kemajuan global tetap selaras dengan nilai moral,
budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Indonesia dapat maju tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Sekian dari saya, Putri, dari 2 akuntansi perpajakan A generasi 24. Itulah salah satu materi Pancasila yang saya pelajari di semester ini. Bye-bye!